Datang lagi bapak-bapak umur kurang lebih 65 tahun. Dok, dok, perut saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit apa? Sakit mah. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Proma. 3 bulan minum Proma, Polisilen, Milanta. Ke rumah sakit pun, ke puskesmas, dokter mendiagnosisnya GERD, dyspepsia. Jangan teruskan kalau sudah lama minum obat tidak sembuh-sembuh Pak. Apalagi sudah 3 bulan. Ya, ini pasti salah diagnosis. Dan ternyata benar setelah kami melakukan pemeriksaan holistik, ya, dengan alat pertama, lanjut alat kedua, semuanya terlihat di situ. Ternyata penyebabnya bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Kalau sakit batu empedu sembuh tidak pakai Proma? Tidak sembuh. Mau tahu obat penyakit batu empedu? Mau tahu Pak? Cuka apel. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Rasulullah paling suka makan cuka buah-buahan. Dalam hal ini untuk menetralisir lemak yang ada di liver yang menyebabkan terjadinya kolelitiasis atau batu empedu, makan buah apel. Kalau perlu cuka apel. Bahkan di Eropa ada pepatah one day one apple. Sudahkah makan apel hari ini? Sudahkah makan apel 3 hari yang lalu? 1 minggu ini? Tapi kalau makan mie instan, ya Pak. Jadi kalau Bapak ingin lemaknya itu tidak numpuk di liver, atau bahasanya sebagai fatty liver, yang itu bisa menyebabkan terjadinya batu empedu, sering-sering makan apel. Kalau perlu kita siapkan setiap hari minum 2 sendok cuka apel. Itu obatnya. Alhamdulillah beliau sembuh Pak. Nyerinya, mualnya, kembungnya setelah batu empedunya hilang, setelah livernya itu bersih dari lemak, ya, mual, kembung, nyeri ulu hatinya hilang. Datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa Pak? Kebetulan ibu ini membawa hasil diagnosis dari seorang dokter ahli jantung. Beliau dinyatakan sakit jantung. Dasarnya sudah diperiksa. Apakah salah diagnosis? Benar. Untuk yang kasus ketiga ini saya benarkan. Karena dalam hasil pemeriksaan holistik yang kita punya, memang benar sakit jantung. Tapi pertanyaannya, dok, kalau tadi kata dokter penyakitnya ketemu obatnya, pas, harusnya sembuh. Tapi ternyata untuk kasus ketiga kenapa tidak sembuh? Apa jawabannya? Ini menarik nih, yang ketiga. Banyak ini, banyak terjadi. Sakit jantung, sudah benar diagnosis jantung, tapi diobati tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena ternyata penyebab sakit jantungnya ada penyakit penyerta. Ada penyebab di tempat yang lain yang menyebabkan sakit jantung. Dan penyebab sakit jantungnya ada di usus besar. Penyakit di usus besar inilah yang belum ketemu dan belum diobati. Makanya butuh pemeriksaan holistik. Kenapa? Karena gejala penyakit, tolong dicatat, tolong diingat, gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Terkadang sakitnya di dada, ternyata penyebabnya di usus. Ternyata sakitnya di perut, belum tentu penyebabnya di perut. Contoh lagi, Bapak Ibu pasti tahu penyakit asam urat, betul? Katanya banyak di sini sudah minum piroxicam, allopurinol, dexamethasone tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Kalau minum nyerinya hilang, tapi tidak minum muncul lagi, betul? Pertanyaannya, apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu enggak? Bapak Ibu pernah nonton Sejadah enggak Pak? Sejadah pernah nonton? Sejadah tahu? Sehat jadi ibadah. Ternyata saya enggak populer di sini ya Pak. Itu acara di SCTV setiap hari dari Senin ketemu Senin Pak, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Siapa pembicaranya? Saya,
kawan saya Ustadz Solmed dan Cing Abdel. Saya menjadi narasumber di acara Sejadah. Di situ kami membahas banyak tentang kesehatan, mulai dari asam urat, jantung, stroke, dengan tentunya dari sisi kedokteran holistik. Memang acara itu lagi off hari ini karena adanya pandemi, tapi insya Allah besok setelah pandemi selesai kita bisa buat acara itu lagi. Kalau Bapak ingin melihat acara tersebut, buka, klik YouTube, klik Sejadah SCTV. Di situ banyak materi yang saya angkat termasuk asam urat. Di situ ada jawabannya. Apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu enggak, Pak? Kacang kok disalahin ya? Purin itu apa, Pak? Purin itu adalah sisa metabolik dari protein ya. Tapi tidak semua orang makan makanan yang mengandung purin. Kacang mengandung purin tinggi, daging sapi mengandung purin tinggi, jeroan mengandung purin tinggi, emping, melinjo, jengkol mengandung purin tinggi. Tapi tidak semua orang makan itu pasti kena asam urat. Lalu apa penyebab penyakit asam urat? Penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi organ ginjal. Sakitnya di sendi, penyebabnya di ginjal. Jadi yang harus diobati apa? Ginjalnya, Pak. Diperiksa secara holistik, apa penyebab gangguan ginjal? Bahkan gigi berlubang bisa menyebabkan kebocoran ginjal. Itulah holistik. Pengobatan dari hulu ke hilir. Boleh enggak kalau orang sakit asam urat, kata banyak dokter di luar sana, jangan makan emping, jangan makan daun singkong, jangan makan daun ijo-ijoan. Ini seperti makan buah simalakama. Dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati. Sementara kita butuh serat, kita butuh sayur-sayuran, tapi bapak dilarang untuk tidak makan, tidak boleh makan sayur-sayuran, karena nanti asam uratnya naik. Bukan begitu caranya pengobatan. Obati ginjalnya. Setelah ginjalnya sembuh, insya Allah asam uratnya sembuh, bapak boleh makan sayur lagi. Nah, kalau kita dilarang makan sayur, lalu gimana serat kita? Oke lah, bapak tidak akan naik asam uratnya, tetapi unsur-unsur yang dibutuhkan, yang terkandung di dalam sayur itu tidak bapak dapatkan. Ya. Jadi pengobatan yang keliru yang dimaksud sudah paham ya? Hari ini yang diobati bukan penyebab, tetapi akibat. Yang diobati hanya rasa sakit. Tolong perhatikan, apa yang bapak ibu rasakan seperti pusing, migrain, vertigo, sesek, nyeri dada, kembung, mual, kesemutan, pegel-pegel, tolong catat, itu bukan penyakit, Pak. Lalu apa? Itu adalah alarm tubuh, cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Ya. Jangan obati alarm tubuh kita, tapi cari tahu sumber penyebab kenapa alarmnya bunyi. Ibarat kata masjid yang megah indah ini punya alarm kebakaran. Punya enggak, Pak? Ada. Alarm kebakaran ada. Andai kata alarm kebakaran masjid ini ada, bapak beli untuk fasilitas di mana kalau ada konsleting listrik, ada api, ya sekecil apapun alarmnya bunyi, betul? Apa yang bapak lakukan sebagai pengurus masjid? Suatu saat alarm kebakaran masjid ini berbunyi, apa yang bapak lakukan? Suatu saat alarm kebakarannya bunyi, berarti ada api. Nah, fungsi alarm kebakarannya kalau ada api akan berbunyi, betul, memberitahu kita. Apa yang bapak lakukan? Suatu saat alarm kebakarannya bunyi. Ya datang dulu ke masjid, dicari sumber apinya di mana, begitu. Setelah ketemu ya dipadamkan. Kalau masih kecil ya mudah padamkan, selesai. Tidak perlu panggil pemadam kebakaran. Kalau ternyata kebakarnya akibat konsleting listrik, ya jangan disiram pakai api, malah konslet nanti. Dipadamkan dulu, dimatikan dulu si keringnya, kan begitu. Tetapi yang dilakukan oleh beliau bukan mencari sumber apinya di mana, tetapi kabel alarmnya diputus.
Pastinya tidak berbunyi lagi, tetapi beliau tidak melakukan apa-apa setelah itu. Tidak dicari sumber apinya di mana. Apa yang terjadi? Masjid ini kebakaran habis tanpa kita sadari, apinya sudah besar, baru terlihat dari luar. Oh, ada kebakaran di masjid, apinya sudah besar. Susah dipadamkan? Susah dipadamkan. Itu jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis sulit diobati, sulit disembuhkan? Karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Kenapa sudah terlanjur parah? Seringnya mematikan alarm tubuh kita dengan obat-obat analgesik, dengan obat-obat kimia. Coba cek rumah sakit Darmais, rata-rata orang yang berobat kanker di sana sudah stadium 3. Coba cek rumah sakit Harapan Kita, rata-rata orang yang berobat jantung di sana sudah harus pasang ring. Artinya penyumbatannya sudah di atas 70%. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Inilah tadi jawaban kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3, gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Materi selesai.